lagi sama gua Fajar Gunawan di YouTube channel gua. Saat ini gua udah kedatangan teman gua. Dan gua Bio. Oke, Bio Herianto. Dia teman SMK gua. Jadi di sini dia kita mau belajar dari dia. Sebenarnya sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja, kita mah cerita aja. Kita sama-sama belajar di sini, oke. Gue nanya kabar dulu sih, lupa lu gimana sih? Kabar lu gimana sih? Ya, alhamdulillah gini-gini aja. Seperti biasa. Kabar lu sehat kan ya? Jadi kaku aja. Jadi bingung kalau udah diulang. Ya lu waktu itu kan kita tuh misah tuh pas kelas 4 ya? Iya. Misah karena kita beda tempat magang. Dan lu duluan yang berangkat daripada gua. Lu udah berangkat PKL bulan apa ya? Bulan Mei ya? Mei gua berangkat. Jangan gua bulan Juli awal. Juli awal gua baru berangkat hari pertama ke kantor. Lu tuh di mana sih magangnya? Gua di PT Semen Indonesia. Semen Indonesia. Itu tuh yang pernah ini sponsor Real Madrid. Yang tahu tahun berapa tuh ya? Kayaknya masih zamannya Ronaldo botak. PT Semen tuh produksi apa sih yang lu tempatin waktu itu magang? Produksi panel. Jadi dia tuh produk manufacturing buat panel gitu, buat disuplai ke gardu induk di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia, ada juga di Asia Tenggara. Dia kirim juga ke Vietnam, tapi pas itu pernah dengar juga langsung. Jadi produksinya di Indonesia buat negara Brazil. Produksi Indonesia buat negara Brazil. Iya. Berarti internasional ya dari. Iya. Wih, mantap. Sesuai orderan aja dari mana. Bukan nasional lagi, internasional. Ya kan namanya juga perusahaan Eropa bukan lokal. Nah, lu tuh di situ ada bagian-bagiannya nggak sih? Jadi apa gitu? Ya banyak sih bagian-bagiannya. Ada beberapa yang gue alami aja ya. Yang gue alami. Pertama sih gue di bagian KPA. KPA itu bagian kit part. Panjangannya dulu deh. KPA itu kit part assembly. Jadi part panel tuh dibikin, lalu ntar digeser ke bagian assembling atau bisa disebutnya perakitan. Oh, assembling itu perakitan. Iya. Oh. Di situ nggak apa ya, tapi sempat dari perakitan tuh loncat dulu ke quality control. Ntar dulu deh. Lu total magang tuh berapa bulan? Total magang pas banget 10 bulan. 10 bulan kurang berapa minggu gitu, terus dipulangin gara-gara Covid. Itu gitu. Aduh, emang. Aduh, COVID. Hancurkan semua rencana. COVID masuk Indo tuh, baru-baru COVID masuk Indo. Iya, pokoknya dipulangin deh. Nah, dalam 10 bulan lu ada di beberapa divisi tuh. Gua di 10 bulan itu dibagi 3 divisi. Pertama di KPA. 3 bulan KPA, sebulan di VCB, di vakum, 3 bulan lagi di quality control, terakhir baru assembly, perakitan. Paling menantang menurut lu di mana sih paling menantang? Paling menantang ya, paling menantang. Paling bukan menantang ya, lebih ke wah ini ilmunya harus gua ini banget nih paling banyak. Oh, kalau ilmu ilmunya, mau pasti di QC dong. Itu benar-benar banyak banget ilmunya. Tentang relay, terus resistansi, apa lagi ya? Aduh, banyak. Soalnya banyak yang gue lupa, udah lama banget. For your information, dia magang tahun berapa? 2019 ya? 2019 sampai 2020. Sampai 2020 Maret. Sekarang sudah 2021. 2021 kan? Wajar. Soalnya abis magang tuh nganggur. Tapi sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Meskipun baru 6 bulan sih.
Semoga lama ya. Bukan lama emang, lama bakalan lama. Oh iya mantap. Soalnya udah alhamdulillah diangkat jadi karyawan tetap. Meskipun gajinya nggak seberapa, tapi buat per bulannya ada. Ada pemasukan. Mantap lah Iya. pokoknya lah. Anak 26 ya kan. Masuk sekolah situ ya, dijamin. Usaha sendiri. Enggak dong, enggak. Dibantu. Kalau itu ada BKK-nya, kalau emang ada apa pengen kerja gitu ada informasinya lah. Ada yang bantuin buat lu nyari kerja, informasinya ada di PT ini nih, butuh ini, ntar lu bakal dikasih tahu di BKK-nya, santai. Tapi kalau yang ini gua berjuang sendiri, nyari sendiri, berangkat sendiri, Tanpa orang dalam. pure 100% usaha sendiri, tanpa ada duitnya juga. Duit ongkos sih, uang makan, bolak-balik. Rapid test. Rapid test aja deh, 150.000 dulu. Tadi pas di QC ya? Iya. QC itu apa sih? Quality control ya? Iya. Quality control, berarti lu ngecekin barang gitu kualitasnya? Kualitas apa barangnya, semua dicek pakai alat, jadi nanti ketahuan sama alat tersebut, ini bagus gak, ini bautnya ada yang kendor apa udah bagus semua dan ini semua, ini apa nih perangkat udah terhubung bener gak sesuai dengan permintaan gitu. Panelnya itu berjalan sesuai kemauannya dia, yang dia pengen gitu. Iya. Misalkan kabel gini harusnya gini itu udah sesuai gitu, berfungsi apa enggak. Begitu. Terus gimana, lu bukannya juga ini kan PKL? Ceritain dong, ada di hotel masalah ini masih kan, aduh. Di hotel mah beda. Mantap. Jadi kalau gua di hotel, ya padahal gua teknik tapi di hotel ya. Tapi pada bingung nih kayaknya. Bukan tukang sapu, bukan. Gua bukan tukang sapu, jadi housekeeping gua yang ganti spray. Jadi OB. Jadi gue magang sekitar 11 bulan. Ya karena pandemi juga di stop. Sebenarnya gue di extend, tapi karena pandemi langsung di cut. Taruh, extend itu apa? Diperpanjang. Oh, extend itu berpanjang. Iya. Saya baru tahu. Aduh. Jadi gue sebenarnya diperpanjang, tapi karena pandemi terus di cut. Jadi gue di sana 11 bulan tuh ada di 4 divisi. Yang pertama 4 bulan pertama gue di kitchen laundry. Kitchen laundry itu ngapain? Kitchen, gue kebanyakan lebih di kitchen sih, karena di kitchen tuh gue lebih banyak ituin stove induction, kompor listrik, mungkin yang lu tahu ya semuanya. Terus kayak apa ya, chiller tuh mesin chiller tuh di sini ya? Kulkas. Mesin pendingin, ruangan pendingin. Belum ruangan itu. Oh, chiller. Yang kulkas ya, orang sini tuh kulkas. Di sana disebutnya chiller. Nah, kalau laundry-nya gue lebih ke mesin-mesin. Ya, jadi di Mandarin ada laundry-nya juga. Mesin-mesin apa ya? Gue juga lupa soalnya. Lu belum nyebutin hotel mana, langsung bilang Mandarin aja. Oke, gue lupa sih. Jadi gue yang buat kalian yang udah pada pernah lewatin Bundaran Hotel Indonesia, pasti nggak asing lah. Iya. Pasti pernah lihat di foto juga banyak kok. Foto di gambar HI itu pasti ada. Ada kipasnya. Ini nggak ada kipasnya. Gedung yang ada kipasnya itu gue magang di situ. Nah, setelah dari kitchen laundry gue seinget gue ya MEP kalau nggak salah, mechanical electrical plumbing. Di situ gue lebih banyak ke benerin AHU FCU gitu. Jadi AHU tuh namanya air handling unit. Air handling udara. Ya, dia tuh kapasitas udara gede buat ruangan yang besar seperti aula gitu-gitu. Kalau FCU kayak exhaust gitu tapi gede gitu. Kalau exhaust kan nyedot udara tuh. Iya. Kalau dia masuk udara dingin ke ruangan. Kayak AC. AC tapi yang kayak AC mall kali ya. Iya. Sama tuh, sama FCU sama dia. FCU tapi ruangannya untuk ruangan lebih kecil seperti kamar gitu-gitu. Kayaknya AC-nya tuh
dinginnya merata daripada AC yang biasa. Pasti. Kayaknya suhunya lebih stabil daripada yang biasa tuh. Kayaknya sih, setahu gua gitu. Nah setelah MEP gua ke shift technician. Jadi di shift ini lebih ke langsung berhubungan sama tamu. Jadi tamu ada komplainan, kita langsung jalan. Gitu sih. Biasanya komplainnya itu masuknya dari mana, lewat via apa di? Jadi tamunya nelpon ke CS lah bisa dibilang ya, customer service atau apa gue lupa namanya. GSC, guest service. Pokoknya guest service gitu udah pokoknya. Langsung disampaikan ke engineering langsung ke sana kamar. Ke leader dulu nggak sih, apa langsung ke anak buah gitu bisa? Langsung ke anak buah, langsung kan ada HP-nya tuh, langsung di situ nelpon. Lalu nanti kasih HP? Enggak gue kan? sih, senior gue lebih di senior aja kalau HP kerja. Nah kan lu bilang nih lu udah kerja nih, lu sekarang kerjanya lebih ke bidang apa sih? Lebih sama kayak dia, teknisi juga, sama teknisi gedung juga, maintenance, tapi lebih condong ke kelistrikannya gitu daripada ke alat mesin-mesin gitu. Soalnya kan gedung paling masalah kelistrikan buat komputer, kelistrikan buat lampu, kabel power gitu. Kalau yang buat ke komputer gitu udah ada teknisi yang lainnya ada. Jadi ada orang IT-nya juga. Berarti teknisi. Terus sama perawatan gedungnya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan gitu. Kalau gedung tuh dirawatnya disiram air tiap hari gak sih? Jelas. Gimana ngerawat gedung ya? Yang ngerawat gedung kalau ada komplainan, misalkan ada yang atap bocor, kita cek, nanti kita benerin. Ada yang plafonnya mau copot, kita benerin lagi. Terus ada yang bolong, kita tambah. Apa yang bolong ya? Apa namanya ya? Yang atap-atap itu namanya apa? Ducting. Iya, kayaknya. Itu tuh pinggir-pinggiran itu. Pinggiran mana sih? Ini pinggir-pinggir. Ih, gue nggak tahu lagi. Gue lupa namanya. Terus ya kita juga ngurus ini ruangan chiller juga, tapi udah berbentuk ruangan, jadi gede. Chiller tuh apa sih? Coba. Chiller itu bukannya mesinnya ya, chiller ya? Iya mesin. Mesinnya kan? Mesin untuk pendingin. Kayak buat kayak kulkas ya, emang iya, tapi cuman versi gede. Dia pakai motor listrik segara, ada outdoornya, ada indoornya. Lebih gede soalnya dia bisa tembus sampai -1 kok. -1 derajat. Pernah ada bukan komplain ya, usulan buat ganti lampu. Baru berapa menit nggak nyampe 10 menit udah kedinginan bolak-balik. Jadi masangnya tuh agak lama, soalnya lebih lama buat ngangetin badan. Ngangetin badan ketimbang masang lampunya, soalnya menggigil parah. di ruangan chiller. Iya, ruangan chiller. Makanya kalau ada komplain ruangan chiller itu harus buru-buru, kalau bisa buru-buru. Itu bikin lama, biasanya ada hal apalah nggak sesuai, ini harus di custom dikit lah, diubah-ubah dikit, itu yang bikin lama. Jadi pas di ruangan itu keluar masuk gantian lah, kan berdua teknisi gitu, gantian lah. Yang satu nggak ngerti, satu ngerjain, ntar keluar lagi gantian, seperti itu. Ya sebelum kita sudahi semuanya ini, gue pengen nanya satu hal lagi nih sama lu yo. Apa ada? Enggak sih, bukan satu hal lagi sih, mungkin 2 ya. Gini. Lu puas gak sih sama pencapaian lu di umur sekarang dengan pencapaian saat ini? Merasa puas gak sih? Belum sih, belum puas. Ya namanya juga manusia, nggak ada puasnya lah. Tapi emang belum puas sih. Pencapaian gue belum banyak banget, belum tercapai kan. Yang salah satunya itu punya rumah sendiri, itu belum gue tercapai. Baru lunas motor. Pencapaian gue pengen banget punya rumah sendiri. Jadi nanti kalau gue nikah tuh enak,
nggak harus numpang ke rumah orang tua. Jadi gue tuh nikah tuh pengennya tuh misah dari orang tua, makanya gue pengen buat punya rumah sendiri. Ngomongin nikah cuy jadi cuy. Cuy aja udah ke depan banget mikirnya cuy. Aduh, ngomongin nikah jadinya nih. Tapi kira-kira ya, gue nanya asal aja, lu nikah umur berapa sih kira-kira aja? Forecast. Nikah nikah tuh kan ibadah itu kan kalau emang ini kalau bisa secepatnya, tapi kan nggak tahu sedikasinya kapan. Tapi pengennya sih umurnya tuh umur udah matang gitu, udah punya ini itulah, udah enak pokoknya. Jadi istri gue nanti tuh nggak usah lagi namanya jualan pop es, jualan seblak. Bukan nyindir guys, bukan. Ya tapi pengen aja gitu kan. Gua aja yang kerja, istri jangan, ngurus aja urusan rumah gitu. Jadi gua aja yang cari nafkah, kan hakikat suami kan begitu. Betul gak guys? Terakhir nih, benar terakhir. Cita-cita lu apa sih yo? Cita-cita gua Bisa buat orang tua atau bisa buat lu nanti gimana masa depan? Cita-cita gua apa ya? Kayak orang lain nih. Nanya cita-cita tuh pasti bingung. Soalnya dari kecil maunya ini, pas gede tuh bingung. Sama kayak gua. Jadi apa? Yang pasti cita-cita gua tuh mencukupi semua kebutuhan keluarga gua, sama orang tua gua. Terus ya buat guanya juga tercukupi lah. Gue pengen bisa lebih ke pengen keinginan tuh semua tercapai, itu cita-cita. Misalkan kalau buat orang tua naik haji itu kan, mudah-mudahan amin. Kalau nggak naik haji ya umroh lah gitu lah. Kalau buat gue sendiri apa ya? Apa tuh? Kalau selagi bujangan mah ya buat orang tua. Jadi lu nggak memikirkan kesenangan lu dong? Ya kesenangan gue apa ya? Melihat mereka senang. Kayaknya terlalu ini banget ya. Tapi emang iya sih. Tapi emang harus sih kesenangan orang tua nomor satu. Lagi kan gue anak laki-laki satu-satunya, dan bukannya terakhir, maksudnya harapan terakhir. Harapan terakhir keluarga gue ya begitu, harus begitu. Dah, oke, udah guys. Cita-citanya udah. Enggak. Terus gue nutup apa gimana nih ya? Oke, gue tutup. Nutupnya gimana ya? Ya, sharing-sharing dari kita berdua lah, bisa dibilang ya. Iya, mungkin besok ada part-part selanjutnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian yang nonton, bisa menghibur kalian juga. Kalau menghibur, kalau enggak ya mohon maaf, cuma sekedar sharing-sharing aja. Sekaligus ya apa sih, keep in touch aja biar bisa ketemu terus gitu lah. Ya soalnya biasa sibuk kan ngapa-ngapain. Enggak. Gue sibuk kerja, waktunya juga ini mumpung gue lagi libur weekend. Bulan depan mah udah nggak bisa. Aduh, pusing kerja. Dah, bye guys. Bye guys.